Kembali lagi dengan Mimin. Mari kita lanjutkan spoiler sebelumnya. Karena satu-satunya tujuan hidupku adalah berburu vampir. Kedengarannya tidak wajar. Jadi apa kata-kata itu di perpustakaan tadi? Apa itu? Dari tanah peristirahatan. Dan cara mereka memintamu. Petik 2. Nada bicara Claire meningkat sedikit demi sedikit. Tetapi Mary tidak menanggapi. Jika kamu diam, aku tidak akan tahu apa-apa. Kamu juga begitu bukan? Apa? Kamu juga menyembunyikan sesuatu, Claire. Kenapa kamu begitu khawatir tentang kutukan kerasukan iblis? Petik 2. Itu karena, masuk akal jika tidak ada cara untuk menyembuhkan kerasukan iblis. Setiap orang yang mengidapnya mati. Petik 2. Sepertinya begitu. Claire mengerutkan bibir. Setiap orang memiliki hal-hal yang ingin mereka rahasiakan. Apakah aku benar? Kalau begitu, jangan menyelidiki lebih jauh tentang itu. Aku akan membantumu memusnahkan Ratu Darah dan kamu akan membantuku menyelamatkan adikku. Ya, tidak apa-apa. Keduanya membuang muka dan melanjutkan menaiki menara. Berhenti, Mary berkata yang berjalan di depan. Apa itu? Seseorang bertarung di depan. Mereka berusaha untuk tidak membuat terlalu banyak suara saat mereka mendekat. Tampaknya pertarungan sedang terjadi di sisi lain pintu langsung di jalan mereka. Tidak ada bagian lain yang bisa dilewat. Sepertinya kita tidak punya pilihan lain. Mari kita buka pintunya sedikit dan lihat apa yang terjadi. Mary mengangguk oleh kata-kata Claire. Dan keduanya mulai menonton dari ruang terbuka. Di pintu, sepertinya sebuah ruangan besar. Dari mana ada lubang di dinding. Ada seorang pria besar berkulit coklat memegang leher vampir. Sungguh lemah. Pria itu membawa kapak penuh darah. Dan di sekelilingnya ada mayat ghoul. Dan Abu Vampir, kamu adalah salah satu jenderal yang lemah di tempat ini, kan? Katakan padaku, di mana Crimson? Kata pria berkulit coklat sambil meremas leher vampir itu dengan erat. Siapa yang tahu? Maukah kau memberitahuku? Bukan begitu. Aku hanya tidak punya alasan untuk memberitahumu. Ucap vampir yang tiba-tiba berubah menjadi kabut merah. Ini adalah atomisasi yang hanya dilakukan oleh vampir tingkat tinggi yang bisa menggunakan itu. Oh, pria berkulit coklat itu tidak memiliki siapapun untuk diraih saat kabut merah menghilang, terkonsentrasi di punggungnya. Tiba-tiba, cakar vampir yang tajam muncul dari kabut dan mencoba menyerang pria berkulit coklat dari belakang. Tetap saja, pria itu tidak menoleh atau melihat ke belakang. Aku memiliki intuisi yang sangat bagus. Dia hanya menggerakkan kapaknya secara alami. Gelombang angin kencang datang ke pintu. Claire dan Mary ada di sana dan harus berlindung di belakangnya. Melihat kembali ke dalam ruangan. Ada vampir yang sama. Kali ini dibuat potongan-potongan di tanah. Dagingnya berangsur-angsur berubah menjadi abu. Siapa orang itu? Sekilas dia bukan vampir. Tapi sepertinya dia juga bukan sekutu. Dia adalah Juggernaut si Tyrant. Salah satu dari 3 penguasa kota tanpa hukum. Lebih baik tidak melawannya. Vampir yang baru saja dia bunuh adalah jenderal terkuat ketiga di dunia, Ratu Darah. Petik 1. Apakah itu yang ketiga? Perbedaan kekuatan antara dia dan tiran itu begitu besar sehingga tidak terlihat seperti itu. Lebih baik kita bersembunyi saat dia pergi, kata Mary menyarankan pada Claire. Namun, suara pria itu mencapai mereka dari sisi lain pintu. Seperti yang kubilang, aku punya intuisi yang bagus. Kalian masih di sana bukan? Ups, dengan cepat pintu itu hancur berkeping-keping. Sebuah kapak besar terbang dari sisi lain pintu dan keduanya menghindarinya. Di atas kepala mereka dia menggemakan deru angin kencang. 2 gadis. Kemudian, dari sisi lain dari pintu yang hancur, Tyrant itu mengawasi mereka. Sialan, tidak ada pilihan lain. Mereka berdua menghunus pedang dan kemudian Tyrant itu tertawa. Kalian sepertinya bukan vampir. Tapi hei, itu tidak masalah. Matilah. Petik 1. Kemudian dia mengambil kapak dan menyeimbangkannya. Keduanya melompat ke kiri dan ke kanan untuk menghindari serangannya. Kapak besar menghantam tanah, memecahkan kerikil. Tyrant itu melihat kedua gadis itu dari reruntuhan dan kemudian memutuskan untuk menyerang Claire terlebih dahulu. Dia yang lebih dekat. Dia berlari dengan terburu-buru dan kemudian memindahkan kapak besar di tangannya lagi. Namun, Claire juga melihat dengan sempurna pergerakan sang Tyrant.
Tyrant itu bergantung pada kekuatan dan kecepatannya. Tetapi pergerakan dan ukuran senjatanya tidak bergantung pada kekuatan dan kecepatannya, sebuah kerugian. Berkat itu, Claire bisa melihat pergerakannya. Hasilnya, Claire bisa menangkis serangan Tyrant itu. Namun, Claire mengerutkan kening saat dia terkena kekuatan yang jauh lebih besar dari itu. Dia menunggu, dan terlambat untuk melakukan langkah selanjutnya. Dan bagi Tyrant, itu lebih dari cukup waktu. Hal yang baik tentang ksatria berpedang adalah mereka semua bergerak dengan cara yang sama. Tyrant mengambil kapak besar dengan satu tangan, dan dengan tangan yang bebas, menyerang Claire. Claire. Petik 2. Mary mencoba bergerak untuk datang membantunya, tetapi berhenti ketika dia dilihat oleh Tyrant itu. Pada dasarnya jika dia bergerak, dia akan mati. Claire didorong mundur dan dia berguling di tanah. Tapi dengan cepat bangkit seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Lalu dia memuntahkan darah. Gelombang Hei. Tidak bisakah kau melihat kau membuat bibirku terluka? Kata Claire sambil menatap Tyrant penuh penghinaan. Dia mengambil kapak di tangannya dan meletakkannya di pundaknya dan tertawa. Dia juga menerima luka. Dia menerima luka kecil di perutnya. Kebanyakan dari mereka selalu mati karena pukulan tadi. Kau terbiasa bertarung, bukan? Petik 2. Untungnya, aku memiliki adik laki-laki bodoh yang sulit dikoreksi. Claire tersenyum saat darah keluar dari mulutnya, membuat giginya menjadi merah. Claire, dia berhasil menahan dampaknya saat menerima pukulan Tyrant dengan wajahnya dan kemudian dia memanfaatkannya kesempatan untuk menebasnya. Kau hanya orang barbar. Kau kurang keterampilan. Claire berusaha menjadi kuat, meskipun dia tidak dalam kondisi untuk melakukannya. Darah itu terus keluar dari mulutnya dan dia sedikit pusing karena pukulan di wajahnya. Dia telah membuat keputusan yang salah untuk menerima pukulan itu. Dampak serangan itu terlalu besar. Ya, tepatnya. Aku tidak pernah mempelajari teknik atau omong kosong seperti itu, karena aku tidak pernah mempelajarinya. Aku tidak butuh itu. Petik 2. Sekali lagi, dia lari ke Claire. Kekuatan Tyrant ada pada kekuatan ototnya yang besar, kekuatan magisnya yang luar biasa dan jiwa petarung miliknya. Dia tidak membutuhkan teknik. Baginya teknik tidak lebih dari rantai untuk menahannya. Claire mencoba lagi untuk menangkis serangannya. Namun, tubuh Claire terhuyung ke samping sebelum kapak besar mengenai dirinya. Pukul lagi, dia tidak merasakan kakinya. Dan dia masih mengalami luka pada otaknya. Dan Tyrant itu tidak akan melewatkannya. Sudah kubilang, aku punya intuisi yang bagus. Kapak itu jatuh lagi. Serangan itu membelok dari arah tubuh Claire berada dan kemudian dia jatuh ke arah sisinya dengan kecepatan yang mengesankan. Kemudian sejumlah besar darah turun ke wajah Claire. Mary, serius. Kenapa ksatria berpedang selalu bergerak dengan cara yang sama? Wanita itu menunggu saat ketika aku lengah untuk membunuhku, tapi aku sedang menunggu saat dia menyerang untuk membunuhnya. Sesederhana itu. Petik 1. Tyrant itu tertawa dengan wajah jahatnya. Claire mencoba menjangkau, meski dengan air mata, ke arah Mary yang berada di lantai tanpa kekuatan. Mary, kenapa? Luka yang diterima Mary berakibat fatal, telah mencapai organ dalamnya. Claire meletakkan tangannya di atas luka itu dan mencoba menggunakan kekuatan sihirnya untuk menyembuhkannya. Tapi Mary meletakkan tangannya di atas tangan Claire. Kok, darah? Kap, Mary memandang Claire, mencoba mengatakan sesuatu sambil mengeluarkan darah dari mulutnya. Mary, kamu tidak boleh bergerak. Tetap saja. Mary memegang tangan Claire dengan erat dan berusaha mati-matian untuk mengatakan sesuatu padanya. Claire, maafkan aku. Aku ingin kau membiarkan aku meminum darahmu. Apa? Minum. Petik 2. Mary segera berdiri dan mendekat ke bibir Claire. Muhlek. Claire sangat terkejut. Mary menempel di bibir Claire dan mulai minum darah yang keluar dari sana. Perlahan, mata Mary menjadi merah. Apa yang kamu lakukan? Claire mendorong Mary. Tetapi ketika dia melihat, Mary sudah tidak ada lagi di depannya. Petik 2. Keheranan Claire dan erangan Tyrant itu datang pada saat bersamaan. Claire berbalik dan melihat Tyrant itu mendongak dengan lengannya yang terputus. Di atas,
Mary. Petik 2. Mary melayang di udara. Matanya berwarna merah tua dan di mulutnya terlihat taring mengkilap. Luka di perutnya sudah benar-benar tertutup. Begitu ya. Itu, menarik. Tyrant itu tersenyum seperti binatang buas sementara Mary menyeringai. Sesuatu yang menyedihkan. Pedang Tyrant dan Mary bentrok lagi. Kekuatannya sama. Tidak. Tyrant itu masih berada di atas Mary. Tidak buruk. Mereka berdua terus bertukar pedang saat percikan api terlintas di udara. Tapi, aku masih punya keuntungan. Kemudian Maria dikirim mental mundur. Kapak raksasa yang dipegang dengan kekuatan mengangkat puing-puing dari tanah. Mary menabrak dinding dan jatuh lemas ke lantai. Aku masih belum beradaptasi dengan darah. Ini sudah berakhir. Claire terganggu oleh Mary dan ketika dia menyadarinya, Tyrant itu sudah berada di depannya dengan kapak miliknya lalu akan menyerang. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Chief, maafkan aku. Pada akhirnya, dia hanya memikirkan adiknya. Tapi, kebangkitannya sudah dekat. Tiba-tiba, seorang pria berpakaian hitam melangkah di antara Tyrant dan Claire. Apa sih yang kamu lakukan? Petik 2. Enyahlah. Dia menghindari serangan kapak dan kemudian, dengan segala kemudahan di dunia, mengangkat kakinya. Semua dengan kealamian dan kecepatan tinggi. Hanya dengan tendangan itu, tubuh Tyrant itu mental mundur dengan kekuatan besar. Tyrant itu menghantam salah satu dinding. Lalu dia memuncratkan darah. Dan, nasib buruknya, tidak ada yang lain di belakang. Karena tidak ada yang bisa dijadikan sandaran, Tyrant itu mulai jatuh. Ceritanya semakin jauh. Kamu adalah Shadow. Claire melihat punggung Shadow. Biasanya, dia akan sangat tidak mempercayai seseorang dengan kekuatan yang luar biasa. Tingkat yang jauh lebih tinggi daripada yang pernah dia lihat sebelumnya. Namun, yang Claire rasakan adalah ketenangan yang menenangkan jiwanya. Mengapa dia merasakan ketenangan ini pada Shadow? Meskipun ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Claire mulai mengerti itu, tapi dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Tidak banyak waktu tersisa. Kemudian, dengan sangat tiba-tiba, dia menghilang. Dia menghilang begitu saja. Seolah-olah dari awal itu hanyalah ilusi belaka. Shadow, satu-satunya yang tersisa adalah perasaan kesepian di hati Claire. Itu Shadow. Apakah dia menyelamatkan kita? Kata Mary sambil berdiri. Aku pikir begitu. Dia mengalahkan Tyrant itu dengan satu tendangan. Mary, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Dan ya, maaf, Claire, karena meminum darahmu begitu secara tiba-tiba. Petik 2. Tidak masalah. Tapi, lalu yang kamu sembunyikan adalah, ya, aku sebenarnya vampir. Aku mengerti. Aku akan memberitahumu segalanya. Aku akan memberitahumu siapa aku, tujuanku, dan kebenaran tentang Ratu Darah. Kemudian Mary mulai berbicara dengan ekspresi sedih. Mary sebelumnya adalah bawahan dari Ratu Darah, Elizabeth. Itu tentang saat-saat ketika para vampir masih menjadi penguasa malam. Sejak itu, Elizabeth adalah leluhur paling kuat dari semuanya. Terima kasih telah menonton videonya. Yang belum subscribe di subscribe dulu guys. Dan jangan lupa nantikan spoiler selanjutnya.